Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh yang dikenal karena kelicikannya, yakni Sengkuni, tokoh licik dalam Mahabharata. Melalui kisahnya, kita akan memahami bagaimana ambisi dan tipu daya dapat mengubah takdir seseorang. Asal-usul Sengkuni. Sengkuni lahir di Gandhara, sebuah kerajaan kecil namun strategis yang terletak di antara jalur perdagangan besar. Ayahnya, Raja Subala, adalah penguasa yang dihormati, dikenal atas kebijaksanaannya dalam menjaga kestabilan wilayahnya. Di bawah naungan istana Gandhara, Sengkuni tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pandai berbicara. Tetapi sejak kecil ia menunjukkan tanda-tanda ambisi yang membara. Ia sering memikirkan cara untuk mengubah nasib keluarganya agar lebih berpengaruh di antara kerajaan-kerajaan besar di Bharatavarsha. Sengkuni memiliki beberapa saudara, tetapi ia menonjol karena kepandaiannya. Meski demikian, hubungannya dengan mereka sering diwarnai ketegangan karena sifatnya yang manipulatif. Kehidupan keluarga Subala mengalami perubahan besar ketika adik perempuan Sengkuni, Gandhari, dipinang oleh Drestarashta, putra mahkota Hastinapura. Pernikahan ini, yang awalnya dianggap sebagai aliansi politik biasa, segera diakui oleh Sengkuni sebagai peluang besar. Drestarashta yang buta sejak lahir, dianggap lemah oleh banyak pihak dalam perebutan kekuasaan di Hastinapura. Namun, bagi Sengkuni, kondisi ini justru menjadi celah yang bisa dimanfaatkan. Ia menyadari bahwa melalui Gandhari, ia bisa memasuki lingkaran kekuasaan di salah satu kerajaan terbesar di masa itu. Dengan keberangkatan Gandhari ke Hastinapura, Sengkuni bersumpah untuk ikut serta mendukung dan melindunginya. Namun, di balik sumpah itu tersembunyi niat lain, ambisi untuk menjadikan dirinya tokoh penting di panggung politik Bharata. Hubungan keluarga dan ambisi pribadi ini menjadi awal perjalanan Sengkuni menuju perannya yang terkenal dalam Mahabharata, membawa kelicikan dan tipu muslihat ke dalam persaingan keluarga Kuru. Setelah Gandhari menikah dengan Drestarashta, Sengkuni memutuskan untuk meninggalkan Gandhara dan ikut pindah ke Hastinapura. Bagi sebagian orang, langkah ini dianggap wajar, mengingat posisinya sebagai kakak yang bertanggung jawab melindungi adiknya di lingkungan baru. Namun, bagi Sengkuni, keputusan ini lebih dari sekadar menjaga hubungan keluarga. Ia melihat kesempatan besar untuk memengaruhi salah satu kerajaan terkuat di Bharatavarsha. Sesampainya di Hastinapura, Sengkuni mulai memahami dinamika internal istana Kuru. Ia segera menyadari bahwa keluarga Kuru terpecah menjadi dua kelompok besar: para Pandawa, anak-anak Pandu, dan para Kurawa, anak-anak Drestarashta. Meski mereka semua adalah cucu dari Raja Kuru, ketegangan di antara kedua kelompok ini semakin nyata seiring bertambahnya usia mereka. Para Pandawa dikenal karena sifat-sifat mereka yang mulia dan keahlian mereka dalam berbagai seni dan ilmu perang. Sementara itu, para Kurawa, terutama Duryodhana, sering kali menunjukkan rasa iri dan kebencian terhadap Pandawa. Drestarashta, yang buta sejak lahir, menjadi sosok yang rapuh dalam pemerintahan. Meski secara resmi ia adalah Raja Hastinapura, pengaruhnya sering dilemahkan oleh ketidakmampuannya untuk melihat dan memahami sepenuhnya apa yang terjadi di sekitarnya. Melihat kelemahan ini, Sengkuni dengan cepat mengambil posisi sebagai penasihat terpercaya bagi Drestarashta dan keluarganya. Ia menggunakan keahliannya dalam berbicara dan merancang strategi untuk memenangkan kepercayaan Drestarashta, sambil secara perlahan memengaruhi pandangan Duryodhana terhadap Pandawa. Sengkuni menyadari bahwa Duryodhana adalah sosok ambisius yang memiliki dendam mendalam terhadap Yudhishthira, pemimpin Pandawa, yang dipandang sebagai pewaris sah tahta Hastinapura. Ia mulai menanamkan ide-ide licik dalam benak Duryodhana, mendorongnya untuk melihat Pandawa sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Dengan kata-kata manis dan logika yang terkesan masuk akal, Sengkuni membujuk Duryodhana bahwa merebut tahta dari Pandawa adalah tindakan yang benar demi kejayaan Kurawa. Pengaruh Sengkuni tidak hanya terbatas pada Duryodhana.
Ia juga mulai memengaruhi adik-adik Duryodhana dan sekutunya, membangun koalisi yang solid untuk mendukung rencana-rencana jahatnya. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, Sengkuni seringkali merancang skenario untuk melemahkan Pandawa, baik melalui intrik politik maupun cara-cara yang lebih ekstrem. Namun, kelicikan Sengkuni tidak selalu langsung terlihat. Di depan umum, ia tetap menjaga citra sebagai paman yang peduli dan penasihat bijak. Tapi di balik layar, ia adalah manipulator ulung yang memainkan emosi dan ambisi para Kurawa untuk keuntungan pribadinya. Baginya, konflik keluarga ini bukan hanya tentang Kurawa melawan Pandawa, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memperkuat posisinya di pusat kekuasaan Hastinapura. Sengkuni tidak hanya memanfaatkan kelemahan Drestarasta, tetapi juga ketegangan yang ada di antara Pandawa dan Kurawa. Ia memahami bahwa perpecahan ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan sekaligus memperkuat pengaruhnya sendiri. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan sifat mudah dipengaruhi Drestarasta, ia terus mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Duryodhana, meskipun hal itu seringkali merugikan kestabilan kerajaan. Langkah-langkah yang diambil Sengkuni di Hastinapura membentuk dasar dari konflik besar yang kemudian meletus dalam Mahabharata. Ia berhasil mengadu domba dua pihak yang seharusnya bersatu demi kebaikan kerajaan. Meski terlihat sebagai penasihat setia, di dalam hatinya Sengkuni hanya peduli pada ambisinya sendiri. Kekacauan yang ia ciptakan di Hastinapura akan terus bergulir, membawa seluruh dinasti Kuru ke dalam pusaran perang yang dahsyat. Dengan langkah-langkah awal ini, Sengkuni tidak hanya memastikan dirinya sebagai tokoh penting dalam istana Kuru, tetapi juga mengukir jalannya menuju peran yang jauh lebih besar sebagai arsitek dari banyak tragedi yang menimpa keluarga Kuru. Sengkuni telah memantapkan dirinya sebagai otak di balik berbagai strategi licik yang dirancang untuk menghancurkan Pandawa. Dalam perannya sebagai penasihat utama Duryodhana, ia tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga merancang konspirasi yang penuh tipu daya untuk memastikan Kurawa tetap berkuasa di Hastinapura. Pandawa dengan kecerdasan, keahlian, dan kepribadian mereka yang mulia selalu menjadi ancaman besar bagi ambisi Kurawa. Sengkuni dengan kepandaiannya dalam manipulasi mengambil peran penting dalam mencoba menyingkirkan mereka. Salah satu rencana jahat yang paling terkenal adalah pembakaran istana lilin. Sengkuni tahu bahwa kekuatan dan persatuan Pandawa tidak bisa dihancurkan dengan cara-cara langsung. Karena itu, ia merancang rencana licik dengan memanfaatkan kelemahan emosional Drestarasta yang cenderung memihak Duryodhana. Dengan meyakinkan Drestarasta bahwa Pandawa membutuhkan tempat tinggal baru, Sengkuni berhasil membuat sang raja memerintahkan pembangunan sebuah istana khusus untuk Pandawa di Varanavata. Namun, istana itu dibuat dari lilin, bahan yang mudah terbakar, dan dirancang sebagai jebakan maut. Ketika Pandawa diundang untuk tinggal di istana tersebut, Sengkuni memastikan bahwa mereka tidak akan curiga. Ia bahkan mengirimkan seorang utusan rahasia untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan agar istana itu bisa dibakar dengan cepat. Dalam pikirannya, Pandawa akan mati terjebak dalam kobaran api, dan dengan begitu, jalan bagi Duryodhana menuju tahta Hastinapura akan terbuka lebar. Namun, rencana Sengkuni tidak berjalan sesuai harapan. Pandawa yang selalu waspada terhadap niat buruk Kurawa segera menyadari jebakan itu. Dengan bantuan Vidura, seorang penasihat bijak yang setia pada Pandawa, mereka menggali terowongan rahasia untuk melarikan diri. Ketika malam pembakaran tiba, Pandawa dan ibu mereka, Kunti, berhasil melarikan diri tanpa terluka, meninggalkan Sengkuni dan Duryodhana dalam rasa malu dan frustrasi. Kegagalan pembakaran istana lilin tidak membuat Sengkuni berhenti. Ia justru semakin terobsesi untuk menyingkirkan Pandawa. Berbagai rencana lain disusun dengan penuh perhitungan. Sengkuni terus memanfaatkan kecemburuan dan ambisi Duryodhana untuk mendorong tindakan-tindakan yang lebih ekstrem. Ia meyakinkan Duryodhana bahwa Pandawa harus dihadapi dengan cara yang lebih halus namun mematikan.
Di antara rencana-rencana licik lainnya, Sengkuni juga merancang permainan dadu yang akan menjadi peristiwa besar dalam konflik keluarga Kuru. Ia tahu bahwa Yudhistira, pemimpin Pandawa, memiliki kelemahan dalam perjudian. Dengan memanfaatkan kelemahan ini, Sengkuni mulai menyusun strategi untuk menjebak Yudhistira dalam taruhan besar yang tidak hanya melibatkan harta benda, tetapi juga kerajaan, keluarga, dan bahkan kehormatan mereka. Sepanjang perjalanan konspirasi ini, Sengkuni tetap mempertahankan citra sebagai penasihat terpercaya bagi Drestarasta dan Duryodhana. Ia berbicara dengan tenang dan logis, seolah-olah semua tindakannya dilakukan demi kebaikan keluarga Kuru. Namun, di balik topeng itu, Sengkuni adalah manipulator ulung yang siap mengorbankan siapa saja demi ambisi pribadinya. Intrik-intrik Sengkuni tidak hanya menciptakan ketegangan di antara Pandawa dan Kurawa, tetapi juga menanamkan bibit-bibit kehancuran dalam keluarga besar Kuru. Ia memanfaatkan setiap celah, setiap kelemahan, dan setiap emosi untuk menciptakan konflik yang semakin dalam. Meski berkali-kali gagal, Sengkuni tidak pernah menyerah. Ia adalah simbol dari ambisi tanpa batas, kecerdasan tanpa kebijaksanaan, dan kelicikan tanpa moralitas. Rencananya untuk menghancurkan Pandawa terus bergulir, membawa keluarga Kuru semakin dekat pada kehancuran besar yang akan mengguncang seluruh Bharatabarsha. Di antara berbagai intrik yang dirancang oleh Sengkuni, permainan dadu di Istana Hastinapura adalah salah satu yang paling keji dan menentukan. Dengan licik, Sengkuni memanfaatkan kelemahan Yudhistira, pemimpin Pandawa, yang memiliki kecenderungan berjudi, meskipun ia dikenal sebagai sosok bijaksana dan saleh. Dalam permainan ini, Sengkuni tidak hanya berniat mempermalukan Pandawa, tetapi juga menghancurkan mereka secara total, baik dari segi kehormatan maupun kekuasaan. Sengkuni tahu bahwa Duryodhana sangat iri pada Pandawa, terutama Yudhistira, yang dianggap sebagai pewaris sah tahta Hastinapura. Dengan kecerdasannya, Sengkuni meyakinkan Duryodhana untuk mengundang Yudhistira ke permainan dadu sebagai bagian dari hiburan kerajaan. Namun permainan itu sudah dirancang sejak awal untuk menjadi jebakan. Sengkuni sendiri yang akan bermain mewakili Duryodhana karena ia dikenal sangat terampil dalam permainan dadu dan bahkan menggunakan dadu curang yang bisa ia kendalikan. Ketika Yudhistira tiba di aula kerajaan bersama saudara-saudaranya, suasana diatur sedemikian rupa sehingga terlihat seperti perjamuan keluarga. Namun, begitu permainan dimulai, niat licik Sengkuni mulai terungkap. Pada awalnya, Yudhistira menang beberapa putaran kecil, tetapi kemenangan itu hanya memancingnya untuk bertaruh lebih banyak. Dengan kata-kata manis dan provokasi halus, Sengkuni terus menggoda Yudhistira agar menaikkan taruhannya. Dalam waktu singkat, Yudhistira mulai kehilangan segalanya. Sengkuni dengan kemampuan yang licik memastikan bahwa dadu selalu berpihak padanya. Mula-mula, Yudhistira kehilangan harta benda dan kekayaan pribadi. Kemudian ia bertaruh kerajaan Indraprastha, yang merupakan simbol kejayaan Pandawa. Ketika kekalahan terus berlanjut, Yudhistira dalam kondisi tertekan, bahkan bertaruh saudara-saudaranya. Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, satu persatu, hingga mereka semua dimiliki oleh Duryodhana. Namun Sengkuni tidak berhenti di situ. Dalam puncak kebejatannya, ia mendorong Yudhistira untuk bertaruh Draupadi, istri Pandawa yang mulia dan terhormat. Dengan keyakinan bahwa keberuntungan akan berpihak padanya, Yudhistira mengambil langkah fatal tersebut. Ketika dadu dilempar dan hasilnya kembali memenangkan Sengkuni, Draupadi dianggap sebagai properti yang dimiliki oleh Duryodhana dan Kurawa. Peristiwa ini menjadi titik balik yang tragis dalam sejarah keluarga Kuru. Draupadi, seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan keberaniannya, dipermalukan di hadapan seluruh istana. Duryodhana didorong oleh rasa bangga dan dendam, memerintahkan Dushasana untuk menyeret Draupadi ke aula dan mencoba menelanjangi dirinya di depan umum. Namun, Draupadi diselamatkan oleh intervensi ilahi ketika kainnya terus-menerus bertambah panjang berkat perlindungan dari Dewa Krishna. Meskipun Pandawa akhirnya mendapatkan kebebasan mereka setelah perdebatan panjang,
luka yang ditimbulkan oleh permainan dadu ini tidak pernah sembuh. Kehormatan mereka hancur, dan Draupadi bersumpah untuk tidak mengikat rambutnya hingga ia mencuci rambut itu dengan darah Dushasana. Sengkuni, meskipun terlihat sebagai pemenang dalam permainan itu, sebenarnya telah memicu kehancuran besar. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan hubungan keluarga antara Pandawa dan Kurawa, tetapi juga menanamkan dendam yang mendalam di kedua belah pihak. Permainan dadu ini menjadi salah satu penyebab utama perang besar Kurukshetra, perang yang akan membawa kehancuran bagi dinasti Kuru dan seluruh Bharatavarsha. Bagi Sengkuni, permainan dadu adalah puncak dari kelicikannya. Ia berhasil mempermalukan Pandawa, tetapi ia juga menggil takdir keluarga Kuru menuju kehancuran. Dalam rencana besarnya, Sengkuni mungkin berharap untuk mencapai puncak kekuasaan, tetapi ia tidak menyadari bahwa intrik yang ia ciptakan justru akan menghancurkan semua yang telah ia perjuangkan. Perang Kurukshetra adalah klimaks dari segala intrik, dendam, dan ambisi yang membara di antara keluarga Kuru. Ketika akhirnya perang tak terelakkan, Sengkuni tetap berada di samping Duryodhana sebagai penasihat utama. Perannya bukan hanya sebagai paman, tetapi juga sebagai arsitek dari banyak konflik yang mengarah pada pertempuran besar ini. Bagi Sengkuni, perang bukan sekadar pertempuran untuk kekuasaan, tetapi juga cara untuk menghancurkan Pandawa sepenuhnya dan memastikan dominasi Kurawa di Hastinapura. Sejak awal, Sengkuni mendorong Duryodhana untuk mengambil langkah-langkah ekstrem. Ia tahu bahwa Duryodhana dipenuhi oleh rasa benci terhadap Pandawa, dan ia terus memanfaatkan emosi ini untuk mendorongnya menuju perang. Ketika banyak tokoh besar seperti Bhisma dan Drona menyarankan perdamaian atau penyelesaian diplomatik, Sengkuni justru menggambarkan Pandawa sebagai ancaman yang hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ia menggunakan retorika yang meyakinkan, menanamkan ide bahwa kehormatan Kurawa dipertaruhkan, dan hanya perang yang bisa memulihkannya. Namun saat persiapan perang berlangsung, kelemahan strategi Sengkuni mulai terlihat. Ia terlalu mengandalkan tipu daya dan pengkhianatan sebagai alat utama. Sementara Pandawa, meski jumlah pasukan mereka lebih sedikit, memiliki keunggulan moral, kejujuran, dan strategi yang lebih terorganisir. Pandawa juga memiliki dukungan Krishna, seorang tokoh ilahi yang bertindak sebagai penasihat mereka. Dalam pertempuran-pertempuran awal, Sengkuni berusaha memanfaatkan kelicikannya untuk mengganggu formasi dan strategi Pandawa. Namun, Pandawa dengan pengalaman dan keterampilan mereka mampu menghadapi setiap tipu daya yang dilancarkan. Sengkuni mencoba merancang jebakan-jebakan di medan perang, tetapi keberhasilan rencana-rencananya selalu terbatas karena Pandawa memiliki pengetahuan yang tajam dan dukungan dari para sekutu yang setia. Sengkuni juga berusaha memecah belah pasukan Pandawa dengan cara memanfaatkan aliansi-aliansi yang rentan. Ia mencoba menarik sekutu-sekutu Pandawa ke pihak Kurawa dengan janji-janji kekuasaan dan kekayaan. Namun, integritas Pandawa dan kepercayaan yang mereka bangun dengan para sekutunya lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh Sengkuni. Banyak sekutu Pandawa yang tetap setia meskipun ditawarkan keuntungan besar oleh Kurawa. Di tengah peperangan, perbedaan mencolok antara Sengkuni dan Pandawa semakin terlihat. Sengkuni mewakili kelicikan, manipulasi, dan ambisi buta, sementara Pandawa melambangkan kejujuran, kehormatan, dan perjuangan untuk kebenaran. Ketika Duryodhana mulai kehilangan kepercayaan pada rencana-rencana Sengkuni, retakan dalam hubungan mereka mulai muncul. Bahkan para pemimpin pasukan Kurawa, seperti Bhisma dan Drona, merasa bahwa kelicikan Sengkuni lebih banyak merugikan daripada membantu. Namun, meski kelemahannya mulai terlihat, Sengkuni tidak pernah mundur dari ambisinya. Ia terus berusaha mengendalikan jalannya perang, meski strategi yang ia usulkan semakin tidak efektif. Ia menyaksikan kekalahan demi kekalahan yang dialami pasukan Kurawa. Tetapi ia tetap meyakinkan Duryodhana bahwa kemenangan masih bisa diraih jika mereka bertahan hingga akhir. Perang Kurukshetra, yang dimulai dengan semangat membara dan janji kemenangan bagi Kurawa, perlahan berubah menjadi mimpi buruk.
Sengkuni mulai menyadari bahwa kelicikannya tidak mampu mengalahkan keberanian dan kejujuran Pandawa. Namun, ia terlalu terjebak dalam permainannya sendiri untuk mundur atau mengakui kesalahannya. Pada akhirnya, perang Kurukshetra menjadi cerminan dari siapa Sengkuni sebenarnya. Ia adalah simbol dari ambisi yang buta, manipulasi yang tanpa henti, dan ketidakmampuan untuk melihat bahwa kejujuran dan kehormatan akan selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tipu daya. Perang Kurukshetra yang dimulai dengan semangat ambisius dan penuh keyakinan bagi Kurawa, kini mulai menunjukkan wajah lain yang suram. Seiring berjalannya waktu, strategi licik Sengkuni mulai terbukti tidak efektif di medan perang. Para jenderal Kurawa satu demi satu tumbang, kalah dalam pertempuran melawan pasukan Pandawa yang semakin solid dan strategis. Sengkuni yang semula dianggap sebagai ahli dalam merancang taktik licik, mulai terlihat semakin terpojok. Kekalahan demi kekalahan menambah rasa frustasi dalam dirinya dan di kalangan pasukan Kurawa. Pandawa, meskipun lebih sedikit jumlahnya, mendapatkan dukungan tak terduga dari Dewa Krishna yang bertindak sebagai penasihat dan pengarah strategi mereka. Kehadiran Krishna sebagai pengemudi kereta Arjuna mengubah dinamika perang, memberikan Pandawa kekuatan moral dan spiritual yang sangat besar. Sementara itu, Sengkuni yang selalu mengandalkan tipu daya, menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatan ilahi dan moralitas lebih kuat daripada segala licik yang ia ciptakan. Di medan perang, jenderal-jenderal Kurawa yang terkemuka, seperti Bhisma, Drona, dan Karna, mulai merasakan tekanan besar. Bhisma, meskipun sangat tangguh dan dihormati, tidak mampu menghindari taktik cerdas yang digunakan oleh Arjuna dan Pandawa lainnya. Sengkuni berusaha mengarahkan Duryodhana untuk mengandalkan kekuatan Bhisma dan Drona. Tetapi meskipun mereka adalah prajurit hebat, taktik mereka gagal menghadapi kebijaksanaan dan keberanian Pandawa. Kekalahan Bhisma dan Drona memukul mental pasukan Kurawa. Sementara semangat Pandawa semakin tinggi dengan kemenangan demi kemenangan yang mereka raih. Namun, Sengkuni tetap tegar dalam keyakinannya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Ia meyakinkan Duryodhana bahwa perang harus diteruskan hingga titik darah penghabisan. Meskipun pasukannya terus kehilangan jenderal-jenderal utama dan bahkan beberapa wilayah mulai jatuh ke tangan Pandawa, Sengkuni menegaskan bahwa hanya dengan bertarung habis-habisan, mereka bisa meraih kemenangan. Ia percaya bahwa dengan tetap bertahan, peluang untuk memenangkan perang masih ada, meskipun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Pada saat yang sama, Sengkuni juga menyaksikan bagaimana Duryodhana semakin kehilangan kepercayaan diri. Duryodhana, yang semula penuh semangat dan percaya diri, mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Setiap kekalahan semakin melemahkan tekadnya, dan ia mulai merasa terasing di tengah-tengah kerumunan jenderalnya yang kini ragu akan kemenangan. Meski demikian, Sengkuni terus menguatkan semangat Duryodhana dengan meyakinkan bahwa hanya dengan keteguhan hati mereka bisa mengubah jalannya perang. Namun, takdir sepertinya tidak berpihak pada Sengkuni. Setiap rencana dan trik yang ia susun semakin terbukti gagal di medan perang. Strategi liciknya, yang dahulu membuatnya begitu terkenal, tidak lagi cukup untuk mengalahkan Pandawa. Sengkuni mulai merasakan bahwa meskipun ia mempertahankan semangatnya, perang ini sudah hampir diputuskan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Kurawa tidak hanya meruntuhkan kekuatan fisik mereka, tetapi juga menghancurkan keyakinan mereka pada taktik dan rencana yang telah Sengkuni buat. Dalam keadaan terdesak, Sengkuni tetap tidak menyerah. Ia berpegang pada keyakinannya bahwa keberanian dan tekad yang kuat akan membawa kemenangan, meskipun kenyataannya jauh berbeda. Kekalahan demi kekalahan menjadi tanda bahwa kelicikannya tidak dapat mengatasi kekuatan moral dan ketulusan hati para Pandawa, yang didukung oleh kekuatan ilahi. Dan meskipun ia terus bersikeras bahwa Kurawa harus bertarung hingga akhir, kenyataan pahit bahwa mereka di ujung kehancuran semakin tak terhindarkan. Pada hari terakhir perang Kurukshetra,
Medan perang yang penuh darah dan kehancuran menjadi saksi dari jatuhnya satu tokoh penting dalam sejarah peperangan tersebut. Sengkuni, yang telah lama menjadi simbol kelicikan dan manipulasi, akhirnya harus membayar harga atas semua intrik yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Keberadaannya yang penuh dengan tipu daya dan kejahatan akhirnya membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Di tengah kekacauan perang yang semakin memuncak, Sengkuni dihadapkan pada Sahadewa, salah satu dari 5 Pandawa yang sudah lama memendam dendam terhadapnya. Sahadewa, yang dikenal sebagai saudara yang bijaksana dan penuh kehormatan, telah bersumpah untuk membunuh Sengkuni sebagai balas dendam atas segala kejahatan yang telah dilakukan Sengkuni terhadap keluarganya. Sebagai seorang prajurit yang setia kepada kebenaran dan keadilan, Sahadewa tahu bahwa untuk menghentikan kelicikan Sengkuni, ia harus mengakhiri hidupnya di medan perang. Perkelahian antara Sahadewa dan Sengkuni berlangsung dengan sengit. Sengkuni, meskipun licik dan penuh dengan akal, tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk mengimbangi keahlian Sahadewa dalam bertarung. Sahadewa, yang telah terbiasa bertarung dengan penuh keadilan dan keterampilan, tidak terpengaruh oleh segala tipu daya yang mungkin ingin dilancarkan Sengkuni. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, Sahadewa berhasil mengepung Sengkuni dalam pertempuran tersebut. Akhirnya, di tengah duel yang dramatis, Sahadewa berhasil menuntaskan sumpahnya. Dengan satu serangan yang tepat, ia mengakhiri hidup Sengkuni. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Sengkuni merasakan betapa kejatuhan yang ia alami adalah akibat langsung dari ambisi buta dan kelicikan yang telah ia sebarkan sepanjang hidupnya. Kematian Sengkuni menandai berakhirnya kekuatan jahat yang telah lama mendominasi keluarga Kuru, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh sebuah ambisi yang tak terkendali. Kematian Sengkuni tidak hanya mengakhiri satu nyawa, tetapi juga menutup bab kelicikan yang telah ia bangun dengan penuh tipu daya. Ia adalah pelajaran hidup yang mengingatkan bahwa kekuasaan yang diraih melalui pengkhianatan dan kebohongan akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Meskipun Sengkuni berjuang keras untuk mempertahankan ambisinya, pada akhirnya ia menyadari bahwa kelicikannya tidak dapat mengalahkan keberanian dan ketulusan hati para Pandawa. Namun, kematian Sengkuni juga mengingatkan kita bahwa dalam peperangan, terutama yang dipenuhi oleh tipu daya dan kebencian, tidak ada yang benar-benar menang. Bahkan ketika musuh utama telah tumbang, perang itu sendiri meninggalkan luka yang mendalam, dan dalam hal ini, tidak ada yang dapat memulihkan kedamaian yang hilang. Kematian Sengkuni, meskipun mengakhiri hidupnya, juga meninggalkan pelajaran besar tentang pentingnya moralitas dan kehormatan, serta bahaya yang ditimbulkan oleh kekuasaan yang diraih dengan cara yang salah. Dengan berakhirnya hidup Sengkuni, babak kelicikan dalam sejarah Kurukshetra pun ditutup. Namun dampaknya akan terus dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Setelah perang Kurukshetra berakhir dan darah para pejuang telah membeku di tanah, nama Sengkuni tetap dikenang, namun bukan sebagai pahlawan. Sebaliknya, ia dikenang sebagai simbol kelicikan, pengkhianatan, dan ambisi yang membawa kehancuran. Meski Sengkuni gagal mencapai tujuannya untuk menguasai Hastinapura, tindakannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah keluarga Kuru dan memberi dampak besar bagi generasi yang akan datang. Sengkuni, dengan segala kecerdasan dan kelicikan yang dimilikinya, tidak pernah bisa memahami bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan hanya akan mengarah pada kehancuran. Setiap langkahnya yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi, meskipun seolah-olah menjanjikan kemenangan, pada akhirnya hanya merusak fondasi moral dan kehormatan yang ada dalam keluarganya. Ia memanfaatkan kelemahan, kebencian, dan ambisi buta untuk meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang dari perbuatannya. Kehadiran Sengkuni dalam kehidupan Kurawa dan Pandawa memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Di balik semua intrik yang ia ciptakan, ada kenyataan pahit bahwa kelicikan tidak pernah bisa mengalahkan ketulusan, kejujuran,
dan kehormatan. Kemenangan yang diraih dengan cara yang tidak adil akan selalu meninggalkan kerusakan yang lebih besar daripada yang dapat dilihat pada awalnya. Bagi Duryodhana, Sangkuni mungkin tetap menjadi penasihat utama yang dianggap setia. Namun setelah perang berakhir, dampak dari semua intrik tersebut terasa di seluruh kerajaan. Duryodhana yang kehilangan hampir seluruh pasukannya dan Bhisma yang akhirnya meninggalkan dunia ini dengan penuh penyesalan adalah bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak bisa bertahan lama. Bagi Pandawa, perang ini adalah sebuah ujian besar, namun mereka juga belajar dari pengalaman pahit yang ditimbulkan oleh Sangkuni. Mereka menyadari bahwa walaupun mereka harus menghadapi musuh yang licik dan kuat, mereka tidak boleh meniru cara-cara jahat untuk meraih kemenangan. Dalam hal ini, kemenangan mereka bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi karena mereka berjuang untuk kebenaran dan keadilan, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada tipu daya. Warisan Sangkuni, meskipun penuh dengan pengkhianatan dan kecerdikan, tidak dapat mengubah kenyataan bahwa ia adalah contoh bagaimana ambisi yang tidak terkendali bisa menghancurkan segalanya. Setiap langkahnya, meskipun ia merasa cerdik pada waktu itu, berakhir dengan kegagalan yang membawa kehancuran bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kisah Sangkuni tetap hidup dalam sejarah sebagai pengingat yang kuat. Ia menunjukkan bahwa meskipun seseorang dapat merancang rencana yang rumit dan licik, tidak ada yang bisa menghindari akibat dari ketidakadilan dan kebohongan. Kejatuhannya adalah simbol dari kekuatan kebenaran, kehormatan, dan moralitas yang pada akhirnya akan selalu mengalahkan kelicikan dan manipulasi. Akhirnya, warisan Sangkuni tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang tokoh yang jatuh dalam kebohongan, tetapi juga sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan dan moralitas hanya akan membawa kita menuju kehancuran. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Sangkuni, sang tokoh licik dalam Mahabharata. Semoga kisahnya memberikan kita pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak dan bahaya dari ambisi yang digerakkan oleh pengkhianatan dan kelicikan. Setiap keputusan yang kita ambil, besar atau kecil, memiliki dampak yang panjang. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk bertindak dengan kejujuran, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih telah bergabung dengan Kitab Mawas Diri. Semoga kita semua dapat terus merenung dan belajar dari setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi hikmah dan pengetahuan bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.